Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang statistik pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sofia Mas Ayu MA dan saya sendiri Puput Angelika dengan NPM 19110700182. Pertemuan pertama, statistik pendidikan, yaitu ada menjelaskan tentang penelitian, statistik, dan statistika. Yang pertama, penelitian. Pengertian penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Yang kedua, statistik. Statistik diartikan sebagai alat pengolahan data angka. Yang ketiga, statistika. Statistika adalah cabang ilmu yang mengamati dan atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Selanjutnya, statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Yang selanjutnya, penelitian pendidikan adalah proses sistem untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Masalah-masalah dalam pendidikan, yaitu yang pertama komponen raw input, karakteristik pribadi peserta didik, siswa mahasiswa seperti kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar. Yang kedua, komponen instrumental input, yaitu seperti karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber belajar. Yang ketiga, komponen environmental input, seperti iklim lingkungan, keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi politik. Yang keempat, komponen proses seperti kualitas interaksi guru-siswa, penerapan metode-metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Yang kelima, komponen output seperti kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap dan perilaku, dan keterampilan kecakapan. Indikator masalah penelitian pendidikan. Apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian, apabila terjadi kesenjangan antara harapan sesuatu yang diinginkan yang bersifat dasalen tentang sesuatu dengan kenyataan dasain, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti dekadensi moral, problem sosial siswa atau mahasiswa. Macam-macam statistik. Yang pertama, statistik inferensial. Teknik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi yang jelas dan dilakukan secara random. Yang kedua, statistik parametrik. Statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti syarat data berkala interval atau rasio, syarat pengambilan sampel harus random, berdistribusi, normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogen, model regresi linear, dan sebagainya. Dalam statistika parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Yang selanjutnya, statistik non-parametrik, bebas dari keharusan terpenuhinya syarat-syarat data berskala interval atau rasio, syarat pengambilan data secara random, berdistribusi normal atau normalitas, dan syarat memiliki varian yang homogeni atau homogenitas, model regresi linear, dan lain-lain. Statistik non-parametrik tidak menguji parameter populasi tetapi menguji distribusi. Penggunaan statistik parametrik dan non-parametrik tergantung pada asumsi dan jenis data yang dianalisis. Pertemuan kedua, distribusi frekuensi. Definisi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya.
Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengukur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihan dan kurangan. Kelebihannya adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, kekurangannya rincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dengan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan mengurangkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas, sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batas atas kelas. Distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Sedangkan distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Pertemuan ketiga, data statistik. Definisi data, yaitu himpunan nilai, variate, datum, atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran dan penelitian terhadap suatu objek atau lebih. Data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan seperti jenis kelamin, warna bunga, habitat, dan lain-lain. Data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Data ini dibagi menjadi dua, yaitu data diskret seperti jumlah sel, jumlah trombosit, dan lain-lain, dan data kontinu seperti berat badan, jarak kota, dan lain-lain. Cara menyusun angka. Yang pertama, data nominal, yaitu data statistik yang cara menyusunnya didasarkan pada klasifikasi tertentu. Data ordinal atau urutan, yaitu data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Bentuk angka. Yang pertama itu data tunggal, yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, tidak dikelompokkan. Data kelompok yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data seketika yaitu ada statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja. Data urutan waktu yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari urutan waktu ke waktu secara berurutan. Sumber data statistika. Yang pertama itu data primer. Ada dari wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder yaitu data dari pihak lain yaitu BPS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, FAO, dan lain-lain. Penyajian data. Di situ terdapat diagram lambang, histogram dan poligon, OGIF, diagram lingkaran, dan diagram garis. Pertemuan keempat, central tendency. Pengertian central tendency atau ukuran pemusatan data merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya yang pertama nilai rata-rata, mean. Yang kedua nilai yang sering muncul, modus. Nilai tengah median, kuartil, desil, dan persentil. Ukuran pemusatan data, mean, nilai yang diperoleh dari sejumlah kelompok data. Median, nilai data yang terletak di tengah-tengah setelah data diurutkan. Modus, data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tinggi. Kuartil, membagi data menjadi 4 bagian sama banyak masing-masing 1/4. Desil, membagi data menjadi 10 bagian sama banyak masing-masing 1/10. Persentil membagi data menjadi 100 bagian sama banyak masing-masing 1/100. Pertemuan kelima, ukuran penyebaran data. Pengertian suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. Yang pertama, jangkauan. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Yang kedua, simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Yang selanjutnya, simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya.
adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan diurutkan. Lanjutan, persentil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 100 bagian yang sama banyak setelah diurutkan dari terkecil sampai terbesar. Yang kedua, koefisiensi variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Yang ketiga, angka baku, nilai standar, digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kumpulan objek tersebut. Pertemuan ketujuh, populasi dan sampel. Definisi populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi sampel. Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dalam waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Alur pengambilan sampel. Yang pertama, populasi seluruh mahasiswa di kampus. Yang kedua, frame sampel, daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir. Yang ketiga, sampel, 20 mahasiswa dari yang registrasi. Yang keempat, unit eksperimen, seorang mahasiswa. Penentuan sampel penelitian. Syarat utama, sampel representatif. Representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Kerepresentatifan sampel dipengaruhi oleh homogenitas populasi, jumlah sampel yang dipilih, banyaknya karakteristik subjek, adekuasitas teknik pengambilan sampel. Homogenitas populasi. Yang pertama, aspek tempat atau geografis merupakan wilayah atau tempat subjek penelitian bertempat tinggal, yaitu seperti provinsi, kabupaten, atau sekolah. Yang kedua, aspek subjek, jenis kelamin, umur, rasial, pendidikan, kepribadian, sejarah, kehidupan, dan inteligensi. Yang ketiga, aspek sosial, yang mencakup kelas sosial, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Penentuan jumlah sampel, yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Jumlah sampel ini ditentukan oleh desain penelitiannya. Karakteristik subjek penelitiannya, peneliti menentukan besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Besar anggota sampel penelitian tidak ditentukan besarnya populasi, tetapi oleh beberapa banyak karakteristik subjek yang akan diteliti. Semakin besar power of effect yang akan dihasilkan, diperlukan sampel yang relatif sedikit, semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Teknik pengambilan sampel, probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Macam-macam probability sampling. Yang pertama, simple random sampling, yaitu sampling acak sederhana. Yang kedua, stratified random sampling, yaitu sampling acak berstrata. Yang ketiga, cluster random sampling, yaitu sampling acak berkelompok. Sampel random sampling, yang pertama pengambilan acak, yang kedua populasi homogen. Selanjutnya stratified random sampling, yaitu proporsional dan disproporsional. Teknik pengambilan sampel non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel tidak diketahui. Macam-macam non-probability sampling. Yang pertama, accidental sampling, faktor kebetulan yang dijumpai peneliti. Yang kedua, quota sampling, mengambil sampel dalam jumlah tertentu dan dianggap merefleksikan populasi. Yang ketiga, purposive sampling, pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki. Yang keempat, snowball sampling, menetapkan subjek yang sesuai kriteria sampel, kemudian meminta subjek tersebut untuk menunjukkan subjek lain yang sesuai kriteria sampel. Pertemuan ke-8, hipotesis. Menyusun hipotesis.
Hipotesis merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Bagaimana menyusun hipotesis? Proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Fungsi hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenaran, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Yang ketiga, harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. 4. Harus diuji secara empiris. 5. Sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral atau nilai-nilai sikap. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Hipotesis ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum yang kebenarannya diakui oleh orang banyak pada umumnya. Yang kedua, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut, kita memerlukan bantuan filsafat, metode, tipe-tipe yang ada. Yang ketiga, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel-variabel yang diteliti. Menurut bentuknya, hipotesis dibagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis penelitian merupakan anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji, dinyatakan dalam bentuk kalimat. Yang kedua, hipotesis operasional merupakan hipotesis yang bersifat objektif. Yang ketiga, hipotesis statistik merupakan jenis hipotesis yang dirumuskan dalam bentuk notasi statistik, dinyatakan dalam bentuk angka. Uji hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan kemudian harus diuji. Pengujiannya ini akan membuktikan H0 atau H1 yang akan diterima. Jika H1 diterima, maka H0 ditolak, artinya ada hubungan antara cara memberikan instruksi terhadap bawahan dengan tinggi rendahnya pemasukan perusahaan. Pertemuan 9. Korelasi. Uji hipotesis. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen bebas dengan variabel independen tak bebas. Apabila beberapa variabel independen bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen tak bebas disebut korelasi berganda. Dan apabila satu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen tak bebas disebut korelasi parsial. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan yang sebab akibat. Lanjutannya yaitu dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi di samping mengukur kesesuaian garis regresi terhadap data sampel atau disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu. Juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisiensi korelasi. Dengan kata lain, analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Koefisiensi korelasi dilambangkan dengan R dan koefisiensi determinasi dilambangkan dengan R2 atau R kuadrat. Pertemuan 11. Analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas, dependent variable, sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas, independent variable, atau variabel peramal, prediktor, dan seringkali disebut variabel yang menerangkan, explanatory.
Regresi berganda, multiple regression, independent variable yang dianalisis lebih dari dua kegunaannya. Yang pertama, untuk melihat pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus dalam satu metode analisis. Yang kedua, untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat. Yang ketiga, memprediksikan nilai variabel terikat bila diketahui nilai-nilai variabel bebas. Regression modeling step. Yang pertama, hipotesis deterministic component. Yang kedua, estimate unknown odel parameters. Yang ketiga, hitung koefisien keterandalan. Yang keempat, evaluate model and use model for prediction and estimation. Pertemuan ke-12, uji validitas dan uji reliabilitas. Pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir hitam. Pernyataan untuk mengaji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli selanjutnya, diuji cobakan dan dianalisis dengan analisa hitam atau uji beda. Hitam yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Itu tadi adalah dari pengujian validitas instrumen. Macam-macam validitas. Yang pertama, validasi isi, dicapai melalui penyusunan. Yang kedua, validasi ada sekarang, dicapai dan diketahui sesudah dicapai dan diketahui sesudah. Yang ketiga, validitas konstruk, berdasarkan ketentuan atau teori. Yang keempat, validitas prediktif, dibuktikan melalui pengalaman. Uji reliabilitas. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya atau dengan jalan melihat konsistensinya diukur dengan korelasi dengan pernyataan lain. Terima kasih. Itu telah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.